ahli astronomi senior yang menjadi rujukan dari NASA sendiri. Beliau mengatakan begini, di antariksa kita ini terdapat banyak sekali pecahan-pecahan bintang yang melesat dengan kecepatan 120.000 km per jam. Satu butir meteor tersebut dengan kecepatan laju begitu, ini bumi. Ini meteor, ya. Kalau sempat satu meteor ini dengan garis diameter 2 km saja, tidak usah besar-besar, garis diameter 2 km saja menghantam bumi, maka kekuatan ledakannya untuk bumi setara dengan 1 juta kali lipat bom nuklir yang dulu pernah meledak di Nagasaki dan Hiroshima. Sementara sejak 2013 bumi kita diumumkan oleh NASA secara resmi memasuki arus sungai meteor di ruang angkasa. Waduh, ibu paham maksudnya? Paham bu maksudnya? Cepat bilang, biar dijelasin. Ini di ruang angkasa. Ini arus sungai meteor. Jumlah meteor di sini ratusan juta, bahkan sampai miliaran. Melesat dengan kecepatan 120.000 km per jam, ya, kilometer per jam. Nah, bumi kita sejak 2013 ini masuk arus sungai meteor, nyeberang istilahnya. Paham Bapak Ibu? Coba lihat di 2017 ini sudah disebutkan tahun-tahun, bulan demi bulan apa, dari tanggal ke tanggal berapa, buka di YouTube. Penjelasan dari NASA jelas sekali, penjelasan dari pakar-pakar seismologi dan lain-lainnya menjelaskan tentang bulan-bulan berapa bumi kita ini akan menyaksikan melesatnya sangat banyak meteor di atas langit secara telanjang mata. Baik, satu meteor tadi yang garis diameternya 2 km saja sudah bisa menghasilkan kekuatan ledakan setara dengan 1 juta kali lipat bom nuklir. Lah, ini meteor. Kalau jatuhnya ke laut dengan kekuatan ledakan begitu, pernah lihat film Deep Impact? Belum pernah ya? Emang orang kampung. Lihat di Deep Impact, ledakan satu meteor kecil yang jatuhnya ke laut menimbulkan tsunami sampai-sampai patung Liberty itu ketelan oleh tsunami tersebut. Tapi menurut Michel Penn, garis diameter 2 km tadi daripada meteor menghasilkan tsunami setinggi 230 meter. 230 meter. Tsunami di Aceh berapa tingginya? 13-15 meter. Satu kota Banda Aceh tamat riwayatnya. Hanya dalam 10 menit lebih 200.000 nyawa, Masya Allah. Padahal hanya segitu. Kebayang nggak kalau 230 meter? Jangan dibayangin. Stres duluan. Kalau jatuhnya ke laut ya, tapi kalau jatuhnya di kutub utara atau kutub selatan, apa yang terjadi? Di kutub utara, kutub selatan itu ada gunung es abadi. Dihantam oleh meteor dengan kekuatan ledakan setara dengan 1 juta kali lipat bom nuklir, maka gunung es abadi itu akan mencair, permukaan air laut akan tinggi, akan naik setinggi 7 meter lagi. Maka New York, New Zealand, Chicago, Jakarta, Kuala Lumpur, Jepang, Belanda, kota-kota yang dibangun di tepi pantai di muka bumi ini hilang. 20% pulau-pulau di Indonesia hilang dari peta bumi selama-lamanya. Tapi kalau jatuhnya meteor itu bukan di laut, bukan di kutub utara, namun jatuhnya ke daratan, dan ini yang lebih memenuhi syarat kalau menurut
Urutan hadis. Ya, dukhon ini hanya terjadi kalau meteor menghantam daratan. Nggak tahu daratannya sebelah mana nanti yang kena. Pekanbaru kah? Afrika kah? Amerika kah? Pokoknya ketika dia melesat, ketika menghantam atmosfer langit bumi kita, jedum, bumi bisa mendengarkan suaranya. Kemudian dia melesat. Di daerah mana dia jatuh? Kalau jatuhnya ke daratan, maka akan menimbulkan kekuatan ledakan yang sangat mengerikan. Di mana dia meledak, umpamanya di daratan Afrika atau Amerika, kekuatan ledakannya yang sama dan setara dengan 1 juta kali lipat bom nuklir ini akan menimbulkan lengkungan yang dalam. Partikel-partikel bumi yang meledak tadi membumbung ke langit. Ya, coba lihat yang bom nuklir. Lihat bom nuklir bagaikan cendawan. Itu padahal satu baru dibandingkan dengan 1 juta kali lipat loh. Sudah gampang. Di YouTube sangat banyak kajian ilmiah berkaitan tentang ledakan, teori ledakan ini. Silakan, sangat banyak. Mengerikan. Lalu dengan cepat partikel-partikel yang membumbung ke langit tadi tebal, menimbulkan gelombang kejut dari ledakan itu, menimbulkan kekuatan laju 800 km per jam. 800 km per jam. Maka dengan cepat partikel-partikel yang tebal tadi yang gelap di langit disebar ke seluruh permukaan bumi. Dalam waktu yang sangat cepat, seluruh permukaan bumi ini tertutupi oleh kabut yang teramat sangat panas dan tebal itu. Berapa lama? Kalau menurut teori NASA tidak, bukan 40 hari, tapi menurut mereka 1 tahun. 1 tahun menurut mereka ya. Menurut siapa? NASA Amerika. Kalau kata Rasulullah hanya 40 hari, Bapak Ibu mau percaya yang mana? Rasulullah itu nggak ada pakarnya dengan ruang angkasa. Beliau bukan seorang astronom. Beliau mengatakan 40 hari, Amerika mengatakan 1 tahun. Bapak Ibu pilih mana? Yang benar aja Pak. Rasulullah ya. Itulah kita. Apapun kata Rasulullah, sami'na wa ata'na. Abu Jahal, Abu Lahab datang kepada Abu Bakar. Abu Bakar, ente percaya nggak sama orang yang ngomong 1 malam dia sudah ke langit, dia sudah ke surga, dia ke neraka, bahkan dia sudah sholat di Masjidil Aqsa, habis itu kembali sebelum subuh tadi. Ente percaya nggak Abu Bakar? Apa kata Abu Bakar? Emang ada yang ngomong kayak gitu? Ada. Siapa? Kata Abu Bakar. Nah ini ente sudah ketipu selama ini. Orang gila cuma yang ngomong kayak gini kan Abu Bakar. Ya yang ngomong siapa dulu? Teman ente itu Muhammad. Udah gini dia Abu Bakar. Muhammad kata Abu Bakar. Hei Abu Jahal, hai Abu Lahab, kalian abu-abu semua. Dengar semua oleh kalian ya. Kalau Muhammad Rasulullah yang mengatakan itu, yang ngomong kayak gitu, saya Abdurrahman ibnu Abi Quhafah lebih daripada itu percaya. Apa kata Abu Jahal? Gila lagi nih daripada yang ini. Itulah kita. Kalau Nabi yang ngomong, khalas. Nabi mengatakan 40 hari. Ya 40 hari. Walaupun teorinya menurut Michel Penn, menurut orang-orang dari pakar astronomi dunia mengatakan 1 tahun. Khalas, Nabi mengatakan 40 hari. Saya mengimani ini kenapa? Nabi mengatakan nanti akan terjadi hujan yang mematikan. Hujan itu akan membawa unsur-unsur yang mematikan dari langit. Nah, bisa jadi yang disebutkan 1 tahun itu benar, tapi Allah memaksanya berhenti dalam 40 hari dengan hujan yang turun. Dan hujan itu berdampak bahaya untuk makhluk hidup di bumi. Bom nuklir yang meledak di Nagasaki, kan hujan turun setelah itu kan? Siapapun yang berinteraksi dengan air yang turun dari langit, sementara debu yang menggebu-gebu ke langit, yang mengepul ke langit, bahasa Indonesia yang diperbaiki itu. Ini dibawa kembali ke bumi oleh air hujan yang turun dan ini berbahaya. Banyak sekali penduduk dan masyarakat Jepang yang kehausan lalu membuka mulut mereka mati. Hadisnya jelas. 40 hari. Mungkin melalui hujan inilah Allah menghentikan sehingga enggak jadi 1 tahun seperti yang disampaikan oleh para pakar astronomi Amerika Serikat. Kita lanjut Bapak Ibu. Dukhon ini berlangsung selama 40 hari 40 malam akibat meteor.
Hadis dari Abdullah ibnu Jarir, di mana Abdullah ibnu Abbas berkata, ini yang saya sebutkan tadi, sang murid melihat gurunya pucat. Lalu dia bertanya, wahai tuan guru, ada apa denganmu? Si guru menjawab, yaitu sang Abdullah bin Abbas, saya semalaman tidak bisa tidur. Karena sahabat-sahabat saya mengatakan mereka sudah melihat meteor. Berarti besok terjadi dukhon. Coba lihat bagaimana sahabat menghubungkan antara meteor dengan dukhon. Sementara Abu Bakar bukan seorang astronom. Mana ngerti beliau tentang ini, tapi pastilah beliau mendengarkan dari orang yang tidak pernah berdusta. Rasulullah Shallallahu Alaihi, dan sahabat-sahabat yang lain memahami hal yang sama, bahwa karena hantaman meteor lah dukhon terjadi. Dengan ini kita menyimpulkan bahwa simpul yang diputus itu adalah bumi mengalami hantaman meteor. Bapak Ibu tahu nggak kapan kira-kira bumi kita mengalami hantaman meteor? Mau dikasih tahu? Siap? Ya Rabb, kuatkanlah jantung Bapak Ibu kami. Saya sampaikan. Minum dulu. Bapak Ibu, semoga Bapak Ibu sudah menyimak terus perkembangan apa dilakukan di dunia barat dan negara-negara besar dan maju di timur, termasuk Australia, tentang persiapan mereka. Tadi saya ada menyampaikan pada Bapak Ibu tentang bunker raksasa bawah tanah. 2012 akhir, NASA Amerika sudah mengumumkan bumi kita mulai memasuki arus sungai meteor. Diperkirakan 2013 masuk. Langsung tanggal 12 Februari 2013 meteor pertama masuk ke bumi kita. Masih ingat? Jatuhnya di mana? Siberia, Rusia. Nasib baik jatuhnya di danau es, sehingga danau itu langsung menggelegak dan berapi seperti kawah gunung berapi. Kecepatan lajunya yang Masya Allah menyebabkan 30.000 gedung yang terdiri di kaca-kaca hancur melesat dengan kecepatan peluru. 1.200 manusia yang jadi korban ketika itu. Kelimpungan Rusia, kok kita kecolongan. Meteor yang kedua, ini aneh, dalam 1 tahun yang sama, masih 2013 Pak, jatuh di Brazil. Maaf, jatuh di Argentina. Tanggal berapa? Tanggal saya ini boleh dicatat, buka di YouTube. Karena ini diberitakan di televisi seluruh dunia. Pada tanggal 15 April. Meteor kedua jatuh di Argentina. Di malam hari, hari Minggu malam Senin. Nasib baik meteornya kecil. Meledak di atas langit udara Argentina di malam hari. Ledakan ini menyebabkan terang benderangnya 8 kota di malam itu. Padahal di Argentina sedang diadakan konser musik raksasa. Meteor yang ketiga 7 November di Los Angeles. Meteor yang ketiga masih tahun 2013. Ini makin membuktikan benarnya apa yang disampaikan oleh NASA. 2013 bumi kita mulai memasuki arus sungai meteor. Nah, pengumuman yang banyak dilupakan oleh manusia sejak 43 tahun yang lalu. NASA Amerika sudah mengumumkan bahwa bumi kita 2013 ke atas mulai memasuki arus sungai meteor, dan peluang bahwa bumi kita akan mengalami hantaman serangan meteor ini sangat ada. Oleh karena itu, tidak tanggung-tanggung, negara kaya besar kuat sekelas Amerika Serikat membangun cara untuk menyelamatkan manusia sebatas yang bisa mereka selamatkan berupa bunker-bunker raksasa di bawah tanah. Bunker itu, Bapak Ibu, bunker tersebut ini daratan. Ini daratan. Ini masuk ke dalam. Jarak 30 meter ke dalam baru di sini mereka buat bunker. Bunker ini dapat menampung, ini sekian tingkat ya, sekian tingkat. Bunker ini dapat menampung 500.000 manusia, satu bunker. Dapat menampung jumlah manusia 500.000 manusia.
dan difasilitasi dengan seluruh kebutuhan hidup manusia sebanyak 500.000 itu yang dapat dipakai selama 1 tahun. Selama 1 tahun. Coba buka di kitab ini. Ada yang sudah punya kitab ini? Coba buka di kitab ini tentang masalah meteor atau masalah dukhon. Di sini Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan, ini yang paling penting Bapak Ibu. Sebentar, ini bukan buku pegangan saya. Buku pegangan saya sudah langsung saya oret-oret Bapak Ibu. Tentang masalah dukhon, coba lihat daftar isi tentang masalah dukhon. Dukhon. 608. Oke. Baru berubah. 587 boleh. Ini dia 608. Coba lihat halaman 612. Subhanallah, saya yakin Amerika Serikat pasti mempelajari hadis ini. Coba lihat halaman 612. Ketemu? Mari kita baca hadis. Berikut beberapa hadis. Mulai dari idza ra'aitum naran minal masyriqi thalathata ayyamin aw sab'ah fatawaqqa'u faraja ali Muhammad. Apabila kalian melihat api dari arah timur selama 3 hari atau 7 hari, maka jatuhkanlah diri kalian pada kelapangan keluarga Muhammad. Di bawahnya dari Ka'ab. Innahu yatlu'un najmun minal masyriq qabla khurujil mahdi lahu dzambun yudhi. Sesungguhnya akan muncul bintang dari arah timur sebelum keluarnya Al-Mahdi. Bintang itu memiliki ekor yang bersinar terang. Awas, ini termasuk meteor yang dimaksud. Kemudian ayatul hithan fi Ramadan. Alamatu fis sama' ba'da ikhtilafun fin nas fa in adraktaha fa akbir minat ta'ami mastata'ta. Ini perintah Rasulullah SAW. Tanda bencana pada bulan Ramadan, karena hantaman meteor itu yang akan menghantam bumi di akhir zaman terjadinya di bulan Ramadan. Coba nanti dilihat dalam buku Zikir Akhir Zaman. Hantaman meteor spesial yang akan membuat bumi ini terjadi dukhon adanya di bulan Ramadan, di hari Jumat, ketika orang-orang di Mekah, di Madinah habis sholat subuh berjamaah. Terdengar hantaman dari langit. Kemudian kata Rasulullah, jika kamu mendengarkan itu, seluruh kamu yang ada di masjid, larilah menuju ke rumah-rumah kamu. Coba lihat di Zikir Akhir Zaman. Larilah menuju ke rumah-rumah kamu. Tutup pintu rumah rapat-rapat. Tutup jendela rapat-rapat. Tutup ventilasi-ventilasi yang ada serapat-rapatnya. Masuklah ke dalam kamar. Kemudian masuklah ke dalam selimut. Menghadaplah kamu ke arah kiblat. Sujudlah dan baca Subhanal Quddus, Subhanal Quddus, Subhanal Quddus, Rabbunal Quddus. Siapa yang melakukan itu dia selamat, yang tidak melakukan itu dia celaka dan binasa. Kalau di Mekah subuh, di sini jam berapa berarti? Jam 9, jam setengah 10. Antara itulah terjadinya hantaman dari langit, dan itulah suara besar. Kita disuruh lari ke dalam rumah, disuruh berlindung berlapis-lapis. Tutup pintu, tutup jendela, tutup ventilasi, masuk ke dalam kamar masuk lagi ke dalam selimut, kemudian sujudlah menghadap ke arah kiblat, bacalah itu. Ini juga hadisnya dhaif, tapi itulah riwayat yang ada berkaitan tentang hari Jumat di bulan Ramadan ba'da salat subuh di Mekah, Madinah. Setidak-tidaknya ada panduan sedikit banyaknya apa yang harus kita lakukan.
Di sini kata Rasulullah, tolong baca hadisnya. Tanda bencana pada bulan Ramadan adalah sebuah tanda di langit, sesudahnya adalah perselisihan di kalangan manusia. Jika kamu mendapatinya, maka perbanyaklah persediaan makanan sekuat kemampuanmu. Dari Khalid bin Ma'dan, dia berkata, hadis berikut ini dari hadis Al-Fitan Nuaim, innahu satabdu ayatun amudan min nar yatlu'u min qibalil masyriq yarahu ahlul ardi kulluhum. Nanti sebelum hantaman meteor menghantam bumi, kata Rasulullah, di langit akan kelihatan terlebih dahulu bintang berekor atau meteor mengelilingi bumi selama 3 hari atau 1 minggu, kata Rasulullah. Selama 3 hari atau 1 minggu, satu bumi bisa melihatnya. Berarti orang kampung, orang kota semuanya bisa menyaksikan. Siang hari, malam hari dapat disaksikan. Namun apa kata Rasulullah SAW? Faman adraka dzalika falyu'idda li ahlihi ta'ama sanah. Siapa yang menyaksikan itu, hendaklah kalian mempersiapkan makanan untuk diri kalian dan keluarga kalian yang bisa bertahan selama 1 tahun. Ini yang dilakukan Amerika, kan? Amerika akhir 2012 telah menyelesaikan bunker raksasa yang ke-6. Rusia telah menyelesaikan bunker raksasa yang ke-3. Cina telah menyelesaikan bunker raksasanya, Inggris telah menyelesaikan bunker raksasanya, Australia telah menyelesaikan bunker raksasanya, dan termasuk Singapura, negeri tetangga kita yang kecil itu, sudah menyediakan 1 bunker raksasa yang dapat menampung 250.000 manusia, dan difasilitasi termasuk makanan dan minuman yang dapat bertahan untuk 250.000 orang 1 tahun. Saya sangat yakin mereka pasti membaca hadis Nabi. Sehingga persiapannya apa? Kalau Rasul mengatakan kita masuk ke rumah, kalau mereka lebih hebat daripada itu buat bunker ke bawah. Ya, kita berdoa pada Allah, mudah-mudahan meteor jatuh tepat di atas bunker itu. Gali bunker ke tanah. Lah Indonesia kan nggak punya bunker, kan? Nah, Bu, putri saya Ainun Mardiyah namanya, sampai berdoa, ya Allah, doanya itu terdengar oleh saya, ya Allah, jadikanlah meteor jatuh tepat di atas kami, ya Allah. Kami ingin syahid sekeluarga, ya Allah. Karena dia tahu kehidupan setelah meteor jatuh itu berat. Berat, kelaparan merata di muka bumi. Makanan-makanan menjadi langka, harga-harga menjadi mahal, peperangan dan perampokan demi bertahan hidup. Ya Allah, setelah meteor jatuh, dan itu adalah tanda-tanda Dajjal sudah dekat lagi akan keluar. Dia dengar ini, makanya doanya pada Allah, ya Allah, jatuhkanlah meteor tepat di atas kami, ya Allah, sehingga kami sekeluarga syahid. Itu nggak lama kok, Bu, terasa mungkin beberapa detik saja ibu meninggal. Mudah-mudahan jatuh meteor bukan baru, ya. Amin. Amin. Ini normal, Allah. Kita minta ini kepada Allah Subhanahu wa taala. Doa kita tidak akan merubah apa-apa. Doa kita tidak akan merubah apa-apa. Kembali kita bicarakan tentang masalah meteor. Kenapa Amerika, Rusia, Cina, Belanda, Inggris, Australia, Singapura ini sudah mempersiapkan bunker-bunker semua? Ini menandakan mereka mempercayai. Oke, Bapak Ibu mau tahu kapankah tepatnya meteor itu akan menghantam bumi kita? Sudah ada, Bu, sudah ada. Mereka sudah berani menyebutkan tanggal dan tahun. 2019 ada 1 meteor besar yang akan menghantam bumi kita. Tapi itu kan pernyataan orang kafir. Kita tidak boleh mempercayai apapun pernyataan orang kafir. Tuh katanya 18 Oktober 2017 akan ada 1 meteor lagi juga akan menghantam bumi. Tapi meteornya nggak begitu besar. Yang besar itu adalah 2019. Apapun pernyataan mereka, ini pernyataan orang kafir yang kita tidak boleh untuk mengimani, meyakini, mempercayai. Hanya, ini yang penting sekali. Buka kitab Zikir Akhir Zaman. Buka halaman 295. Kitab Zikir Akhir Zaman, halaman 295. Mana? Buka.
Enggak ada. Masa bukunya ada 500, masa habis? Masya Allah. Apa bunyi hadisnya? Yang punya kitab tolong buka halaman 265. Hadisnya berbunyi begini. Fi hadhil ummah. Oh ya, sebentar Bu. Oh Ibu. Dukhon. Panas. Menyelimuti seluruh permukaan bumi. Otomatis kutub utara, kutub selatan terbungkus dukhon ini enggak? Kutub ini yang meleleh enggak? Yang ngeri itu adalah yang tinggal di tepi laut. Udahlah gelap gulita, tiba-tiba air terasa naik terus. Air terasa naik terus. Kan meleleh kan? Meleleh. Banyak di kegelapan yang 40 hari 40 hari itu terjadi tenggelamnya kota-kota, tenggelamnya daerah-daerah yang ketinggiannya dari laut tidak seberapa meternya. Ya Allah, mari kita dengarkan hadis satu lagi. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan bahwa akibat daripada dukhon ini, seluruh orang kafir akan melepuh kulit mereka. Orang kafir yang tidak sempat menyelamatkan diri melepuh kulit mereka. Kenapa? Bama kau melepuh kulitnya, bah? Karena Pak, tapi orang yang beriman, kata Rasulullah, yang amal solehnya sebelum itu banyak, Allah jadikan mereka tidak terserang oleh bahaya apapun oleh dukhon. Mereka hanya seperti terserang flu dan demam saja sedikit. Alhamdulillah, berkat iman, berkat amal soleh yang kita miliki sebelum dukhon terjadi, iman dan amal inilah yang menjadikan kita disterilkan oleh Allah, dilindungi oleh Allah. Mungkin ini salah satu sebab, masih ingat ketika Syam membara dalam fitnah pembantaian peperangan, perbanyak beramal soleh kata Rasulullah. Hendak sejak Maret 2011 sampai sekarang, kalau Bapak Ibu sudah berubah, sudah menjadi orang yang soleh solehah, mudah-mudahan amal Bapak Ibu itu nanti ketika dukhon terjadi, Bapak Ibu termasuk yang selamat. Tapi kalau sekarang baru tahu, sekarang baru berubah, Bapak Ibu melakukan akselerasi amal soleh, masih ada kesempatan insya Allah Ta'ala. Jadi seriuslah beramal soleh. Kata Rasulullah, orang yang beriman. Buka Al-Quran surah Al-An'am 158. Orang yang beriman, yang amal solehnya memadai, dia selamat. Dukhon itu tidak akan mempengaruhi apa-apa kecuali hanya seperti orang terserang flu sedikit, seperti terserang demam. Ketika orang kafir yang sebelum dukhon cantik-cantik, miswat ini, miswat itu, ketika dukhon selesai, mereka keluar seperti zombie yang berjalan. Mukanya sudah rusak, kulitnya sudah melepuh. Mereka menjadi betul-betul sangat tidak mengasihkan untuk dilihat. Pasca meteor terjadi dukhon, terjadi perubahan bentuk. Coba sekarang buka halaman 295 dari zikir akhir zaman. Fi hadhil ummah khasfun wa maskhun wa qadhfun. Qala rajulun minal muslimin wa mata dhak ya Rasulullah? Qal idza zaharatil qainat wal ma'azif wa syuribatil khumur. Ini dia. Ketemu Bu? Ketemu? Sayang kalau ada mic bisa bacakan terjemahannya ya. Fi hadhil ummah, pada umat ini nanti di akhir zaman sebelum kiamat, khasfun, akan banyak terjadi penenggelaman bumi, kota-kota, negeri-negeri. Wa maskhun, akan banyak terjadi perubahan bentuk. Orang-orang pada jelek wajahnya. Wa qadhfun, akan banyak nanti hujan meteor. Qala rajulun minal muslimin, seorang laki-laki dari kaum muslimin bertanya kepada Rasulullah, wa mata dzaka ya Rasulullah? Ya Rasulullah, kapan itu akan terjadi? Jawaban Nabi, itu akan terjadi hujan meteor, penenggelaman negeri-negeri, kota-kota, dan perubahan bentuk akan terjadi apabila umatku sudah melakukan ketiga-tiga perbuatan berikut ini. Lihat hadisnya. Pertama, idza zaharatil qainat, apabila di tengah umatku sudah bermunculan penyanyi-penyanyi wanita di mana-mana. Udah belum? Yang kedua,
wal ma'azif. Wal ma'azif. Apa arti wal ma'azif? Apabila musik, alat-alat musik sudah menyebar di tengah umatku di mana-mana, disukai, disenangi oleh umat Nabi di mana-mana. Udah apa belum? Di mana-mana nggak sah kayaknya kenduri kalau nggak pakai musik. Di mobil, di kereta, di pesawat semua pakai musik. Konser-konser musik diundang, diadakan acara buat ulang tahun ini, ulang tahun itu, pakai musik di mana-mana. Umatku sudah gila dengan musik. Udah. Sambil jalan pakai Walkman. Hah? Udah, mau tidur pun pakai musik. Wal ma'azif wasyuribatil khumur. Ini yang ketiga. Apabila khamr, barang-barang memabukkan, sudah dikonsumsi, menyebar di tengah-tengah umatku di mana-mana. Jika yang tiga ini sudah dilakukan dan sudah menyebar di tengah umatku, maka yang tiga petaka tadi akan terjadi. Udah apa belum? Maka tinggal nunggu petakanya aja lagi. Udah dekat. Tanda-tandanya ada. Tanda-tanda ini yang penting. Bapak ibu meratap menangis tidak akan merubah apa-apa. Yang paling bagus adalah tingkatkan amal soleh. Ini yang paling bagus. Tingkatkan lagi amal soleh, supaya ketika itu terjadi bapak ibu mentalnya dijadikan oleh Allah siap. Nyali ibu dibuat oleh Allah siap. Ketika orang yang lemah iman, nah ini yang jadi masalah. Saat itu ketika orang kafir menjadi rusak wajahnya, menjadi rusak kulitnya. Orang yang beriman tapi imannya menyimpang, orang Islam yang dosanya banyak, orang-orang ini sama tersiksanya, sama menderitanya dengan orang-orang kafir. Makanya tidak ada solusi yang benar dan lain kecuali hanyalah luruskan kembali pemahamannya, akidahnya, tauhidnya, perbanyaklah amal solehnya, perbanyaklah amal solehnya, perbanyaklah amal solehnya. Di sini perintah Nabi adalah badiru bil a'mali fitanan kaqita'il lailil muslim yusbihu ar-rajulu fiha mu'mina wa yumsi kafira, yumsi mu'mina wa yusbihu kafira, ba'udinahum bi'aradin minad dunya. Perbanyaklah berbanyaklah memperbanyak amal soleh, berlomba-lomba memperbanyak amal soleh. Badiru bil a'mali fitanan wal fitan bisyam, wal fitan bisyam, wal fitan bisyam. Ada connect hadis ini dengan riwayat Al-Hakim dan Abu Daud. Wal fitanu bisyam. Standar fitan di akhir zaman itu adalah negeri Syam. Kalau fitan di negeri Syam sudah membara, kamu yang ada di muka bumi berlomba-lombalah memperbanyak amal soleh, amal soleh, amal soleh. Stop amal salah. Perbanyak amal soleh. Karena kita akan menghadapi hari-hari berat, Bunda. Hari-hari berat. Hanya amal kita yang bisa membela kita. Masih ingat enggak? 3 orang terkurung dalam gua. Yang menolong mereka duitnya apa amalnya? Itu di dunia, masih hidup mereka di dunia, amal tersebut sudah berfungsi dan bisa menolong. Tolong baca dalam buku zikir akhir zaman itu nanti akan kelihatan banget bagaimana kata Rasulullah SAW, amal itu di dunia udah bisa nolong kita, belum lagi di akhirat, udah bisa nolong kita loh di dunia. Makanya Nabi perintahkan perbanyak amal soleh, perbanyak amal soleh. Hamba-hamba Allah yang kami muliakan, baik, ini tentang dukhon. Peluang meteor menghantam kita sudah kita jelaskan, sudah memenuhi syarat-syaratnya. Ya, cuma kita nggak tahu nih di mana jatuhnya nanti. Hanya saja wahai bunda, dari dukhon ini setelah matahari kembali nampak, tahukah ibu, tahukah ayahanda semua, apa yang akan terjadi di bumi setelah dukhon? Hah? Lupa. Iya, benar. Otomatis ketika bapak ibu keluar dari rumah akan ditemukan tumpukan debu yang sangat banyak, menutupi mata-mata air yang ada, sungai-sungai yang ada, ya kan? Banyak bergelimpangan bangkai anjing, bangkai kucing, burung-burung yang tidak, bahkan orang-orang yang tidak sempat menyelamatkan diri akan ketemu jadi bangkai di luar sana, busuk di luar. Satu lagi, iklim menjadi panas, cuaca menjadi sangat ekstrim. Nah ketika itu
orang-orang mencoba pergi ke mall, ke pasar. Tidak ada satupun mall dan pasar yang buka. Makanan pada membusuk, kulkas selama 40 hari 40 malam tidak nyala. Dicoba hidupkan listrik, listrik sudah tidak bisa hidup. Dicoba starter mobil, mobil tidak bisa hidup. Pesawat untuk bawa orang terbang sudah tidak bisa lagi terbang. Kenapa? Subhanallah, ternyata meteor secara teori ilmiah oleh Michel Penn menjelaskan bahwa meteor ini apa tadi? Yang benar aja. Ini tutup gelas. Tutup gelas, saya umpamakan bak meteor. Tapi makan tadi. Kok salah cali ya? Ini tutup gelas, saya umpamakan meteor, ya kan? Ketika meteor ini melesat, ya, di dalam meteor itu mengandung siderit. Tulisannya siderit. Ya, siderit ini adalah kandungan zat besi yang paling murni. Ketika dia menghantam atmosfer bumi kita, dia mengalami pergesekan yang ekstrim dengan atmosfer kita, menyebabkan dia terbakar bagian kulitnya, ya kan? Lalu bagian kulit yang terbakar ini mengeluarkan api dan asap yang sangat tebal.